Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan generasi digital, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam hormat dan pengharapan saya sampaikan. Yang saya hormati Ibu I. Sophia SPDI selaku guru bahasa Indonesia kami, sosok yang mengajarkan bahwa kata-kata bukan sekedar bunyi, tapi seluruh perubahan. Serta kepada setiap mata dan telinga yang menyaksikan siaran ini, Anda adalah partner utama dalam perubahan yang akan kita gagas. Perkenalkan, nama saya Ripa Gianisa Insania, sekolah di MTS Al-Fahdiyah, kelas 9B. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, kita diberi akal sehat untuk membedakan antara kebaikan dan kehancuran yang kita ciptakan. Saya hadir bukan untuk ceramah, tapi untuk mengajak kita semua untuk berani menatap realitas yang menyakitkan. Tema yang akan saya sampaikan adalah banjir bukan bencana, tapi kiriman COD dari sampah kita. Dan banjir hingga ketinggian wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Saya minta, coba Anda bayangkan, setiap jam ratusan tong sampah plastik kita buang, setiap hari puluhan hektar hutan kita rampas. Kita melihat bencana banjir dan tanah longsor berulang kali, tetapi kita masih mengulang kesalahan yang sama. Membuang sampah sembarangan dan membiarkan perusakan hutan. Apakah kita akan mewariskan bumi yang menyedihkan dan sakit ini kepada generasi selanjutnya? Tentu tidak. Kita harus segera menghentikan mentalitas buang dan lupakan. Kita harus bertransformasi menjadi generasi yang bertanggung jawab, yang menjunjung tinggi etika lingkungan, dan aktif melawan praktik penambangan liar dan polusi. Saudara-saudara, mari kita bedah fakta dengan akal sehat. Bencana yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihan kita yang salah. Karena penumpukan sampah plastik yang masif di aliran sungai dan got, maka fungsi drainasi perkotaan menjadi lumpuh total. Air hujan yang seharusnya disalurkan dengan lancar, kini malah dibalikan menjadi banjir bandang ke pemukiman kita. Ini adalah rumus sebab akibat yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tidak hanya itu, kita pun menyaksikan pembantaian hutan besar-besaran lewat penebangan liar. Mereka merampas paru-paru bumi demi keuntungan sesaat. Apakah kita tega melihat anak cucu kita nanti hidup di lingkungan yang taklus dan menyedihkan? Kita harus memiliki etika untuk menghormati alam. Jangan biarkan keserakahan segelintir orang merusak kenyamanan hidup kita bersama. Kita tidak hanya kehilangan pohon, tapi kita kehilangan harapan akan masa depan yang lestari. Ayo, sekarang adalah momen kita untuk bertindak. Mari buktikan bahwa Gen Z adalah generasi yang bertanggung jawab. Kita harus berubah dari konsumtif menjadi kontributif. Salah satu penyebab utama banjir adalah sampah yang menumpuk di aliran sungai. Tapi kita bisa mengubah cerita ini. Setiap langkah kecil kita akan membawa dampak yang jauh lebih besar. Maka dari itu, mari terapkan gerakan bersih dalam kehidupan sehari-hari. B. Buanglah sampah pada tempatnya dan pilahlah mana yang bisa didaur ulang. E. Edukasi ke teman dan keluarga tentang pentingnya menjaga sungai dan lingkungan. Penyebaran informasi ini adalah kewajiban kita. R. Rawat lingkungan kita. Jaga kebersihan saluran air dan tanam pohon di sekitar area resepan. S. Stop penggunaan plastik sekali pakai dan perusakan lahan hijau. Berhenti menyumbang masalah, harus mulai memberi solusi. I. Ikuti kegiatan gotong royong dan aksi bersih sungai di lingkungan Anda. H. Hijaukan kembali bumi kita. Setiap bibit yang ditanam adalah investasi masa depan kita bersama. Anda harus berani menolak penggunaan plastik sekali pakai. Ubah kebiasaan Anda sebelum lingkungan kita yang diubah oleh bencana. Saudara-saudara, tanggung jawab adalah kata kunci kita. Bencana alam tidak akan berhenti jika kita tidak menghentikan penyebabnya. Saya percaya dengan komitmen dan aksi nyata dari kita semua, kita bisa mengubah sungai yang tersumbat menjadi sumber kehidupan lagi. Kita harus memastikan bahwa setiap pohon yang ditebang diganti dengan 10 pohon baru.
Mari kita wujudkan Indonesia, kita wujudkan bumi yang bukan hanya indah di media sosial, tapi juga sehat dan lestari di dunia nyata. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Salam lingkungan dan perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.